Ya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 Tugas Besar Ekonomi Teknik kelas 1 tahun 2018 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis kelayakan finansial untuk proyek jalan Pemalang Batang. Kelompok kami yang beranggotakan Jaki Abidin dengan NIM 01, Haji Payajatur Rahmat dengan NIM 11, Imam Ramadan dengan NIM 21, dan saya Freddy Pantitan dengan NIM 032 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah data sekunder proyek yang meliputi gambaran umum, suku bunga, laju inflasi, inflated interest, biaya proyek, biaya O&M, tarif tol, umur layan, dan cash flow. Buat gambaran umum proyek, Jalan Tol Pemalang Batang ini dibangun sebagai alternatif jalan agar beban lalu lintas atau kendaraan yang diterima jalan Pantura berkurang. Next slide, Fred. Nah, kemudian jalan tol ini juga direncanakan dibangun sepanjang 39,2 km, terdiri dari 2 seksi dari keseluruhan proyek jalan tol Trans Jawa yang terbentang sepanjang 661 km dari Jakarta Surabaya. Nah, konstruksi jalan tol ini dimulai pada Desember 2014 dan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2018 dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2019. Next. Nah, selanjutnya masuk ke suku bunga dan laju inflasi yang kita gunakan. Jadi sebelumnya suku bunga itu merupakan nilai, tingkat, harga, ataupun keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Nah, suku bunga ini kita peroleh dari BI Rate untuk 10 tahun sebelumnya dari 2020 sebagai suku bunga acuan. Jadi kita ambil mulai dari tahun 2010 sampai 2020, kita kumpulin datanya, juga kita mencari besarnya laju inflasi. Laju inflasi itu merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum. Nah, laju inflasi ini bisa berupa kenaikan dan penurunan inflasi dari periode atau dari tahun ke tahun. Nah, jadi data buat laju inflasinya juga kita punya dari tahun 2010 sampai 2020. Next. Nah, buat suku bunga terinflasinya setelah kita hitung ternyata besarnya 10,86%. Nah, suku bunga terinflasi ini merupakan tingkat suku bunga yang mempertimbangkan tingkat inflasinya juga. Nah, jadi kenapa kita pakai yang inflated interest? Ya karena kondisi ekonomi itu tak selalu stabil, terkadang tumbuh melesat dan terkadang pula melambat dan terpuruk. Jadi kita menggunakan keduanya sebagai suku bunga yang kita pakai. Next. Nah, selanjutnya akan dibahas tarif tol dan umur layan. Tarif tol adalah sejumlah pungutan yang dibebankan untuk semua pengguna jalan yang melewati tol. Penggunaan kewajiban membayar tarif tol bagi penggunanya dikarenakan uang yang dibayarkan oleh pengguna akan dimanfaatkan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Jadi kita bisa lihat dari tarif tol yang kita punya dari tahun 2010 untuk golongan 1 sampai golongan 5, kita bisa membuat tarif tol untuk tahun 2010 dari golongan 1 sampai golongan 5 sesuai dengan inflated interest yang tadi sudah kita dapat 10,86. Lalu umur layan jalan tol Pematang Batang ini diperkirakan akan mencapai 30 tahun. Nah, umur layan itu adalah jumlah waktu atau tahun yang dihitung sejak jalan tol tersebut mulai dibuka untuk lalu lintas kendaraan sampai diperlukan suatu perbaikan yang bersifat struktural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah biaya proyek. Nah, dari data yang kita miliki itu kita dapatnya data biaya proyek pada tahun 2010. Nah, dari data-data tersebut kita ubah ke tahun 2020 dengan menggunakan inflated rate yang tadi. Terus untuk biaya operasional maintenance juga sama, kita dapatnya pada tahun 2010 untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-26. Nah, karena umur layannya itu 30 tahun, jadi kita butuh data biaya OM untuk tahun 27 sampai tahun ke-30. Nah, caranya kita lihat kecenderungan pada tahun ke-1 sampai tahun ke-26. Ternyata kecenderungannya itu eksponensial. Jadi dari persamaan eksponensial itu
kita jadi dapatkan biaya OM pada tahun ke-27 sampai tahun ke-30. Next. Nah, dari data-data yang tadi, didapatkan data awal sebagai berikut. Nah, dari data awal ini kita lakukan perhitungan cash flow dalam NPV dengan menggunakan MAR sebesar 14,86%. Didapatkan data sebagai berikut. Next. Nah, dari data-data tadi kita buat total cash flow-nya sama cash flow diagramnya. Next. Nah, selanjutnya masuk ke analisis ekonomi. Jadi di analisis ekonomi ini terdapat 5 topik bahasan. Yang pertama analisis present worth. Habis itu kita juga ngebahas tentang benefit cost ratio-nya. Terus kita ngelakuin analisis sensitivitas. Kita juga meninjau internal rate of return-nya dan payback period-nya. Lanjut. Nah, dari yang pertama yaitu present worth, analisis present worth merupakan ekuivalensi di mana semua arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar kita perhitungkan terhadap titik waktu sekarang pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan atau minimum attractive rate of return MAR. Nah, persamaannya ini NPV sama dengan PW pendapatan dikurang PW pengeluaran. Nah, bisa dilihat pada tabel dari data sebelumnya, cash flow sebelumnya, kita dapat ternyata nilai NPV dari revenue-nya itu sekitar 60 triliun, dengan operation maintenance-nya nyampe 16 triliun, dan cost-nya buat proyek ini adalah 11,4 triliun. Nah, setelah kita memasuki kepersamaan NPV-nya, kita dapat besarnya NPV itu 33 triliun. Nah, dari hasil tersebut, ternyata kita dapat nilai NPV-nya yang lebih dari 0. Karena itu, maka bisa kita bilang bahwa proyek jalan tol ini merupakan proyek yang layak untuk dibangun. Lanjut. Nah, dari benefit cost ratio-nya, jadi benefit cost ratio itu kita mencari perbandingan antara nilai ekivalen manfaat terhadap nilai ekivalen biaya. Nah, di sini ada 2 metode yang kita gunakan. Yang pertama yang benefit cost ratio yang konvensional sama yang modified. Kalau yang konvensional kita hanya meninjau bagian benefit, disbenefit, dan cost. Namun untuk benefit cost ratio yang modified, kita tinjau biaya operation and maintenance-nya juga. Nah, jadi bisa kita lihat untuk yang dihitung dengan metode konvensional, benefit cost ratio dari proyek ini sebesar 5,3. Sedangkan yang modified adalah 3,9. Nah, karena dari kedua metode ini masih didapatkan nilai benefit cost ratio yang lebih besar daripada 1, maka bisa dibilang proyek jalan tol ini layak untuk dibangun dari segi analisis benefit cost ratio. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini tuh dilakukan untuk mengetahui akibat adanya perubahan komponen-komponen proyek terhadap perubahan kinerja sistem proyek itu sendiri dalam menghasilkan keuntungan. Nah, dengan melakukan analisis ini akan didapatkan perubahan-perubahan tersebut dan dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Nah, buat tugas besar ini kita melakukan 3 analisis sensitivitas, yaitu perubahan interest rate, terus perubahan revenue akibat perubahan dari lintas harian rata-rata kendaraan, sama perubahan biaya OM. Nah, terus buat besar perubahannya itu sebesar minus 40% sampai dengan 40%, kemudian dicari nilai NPV dari proyek. Nah, dari ketiga analisis ini didapatkan grafik seperti pada gambar. Buat yang warna biru itu perubahan akibat interest rate, warna orange itu akibat dari perubahan revenue, dan yang warna abu-abu perubahan biaya OM. Next. Nah, dari hasil perhitungan tadi didapatkan evaluasi hasil. Yang pertama, pada analisis sensitivitas biaya OM, pengaruh perubahan biaya tersebut tidak berdampak terlalu besar terhadap hasil investasi proyek, sehingga proyek layak untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pada perubahan interest rate, sensitivitas berpengaruh terhadap proyek cukup besar. Hal ini karena pada suku bunga BI dan laju inflasi sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang sedang terjadi di suatu negara tersebut.
Kemudian yang ketiga, pada analisis sensitivitas revenue proyek, nah perubahan revenue ini cukup mempengaruhi hasil investasi proyek. Pengaruh ini itu disebabkan karena pendapatan proyek jalan tol didapat dari tarif tol. Sedangkan tarif tol ini juga dipengaruhi oleh perubahan lintas harian rata-rata kendaraan. Nah, tetapi pengaruh perubahan ini tidak terlalu signifikan pada analisis proyek jalan tol Pemalang Batang, sehingga proyek masih layak untuk dilaksanakan. Selain itu, kelayakan ini juga dapat ditingkatkan dengan penyesuaian tarif tol terhadap LHR pada tiap tahunnya. Next. Selanjutnya, internal rate of return. IRR adalah metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dan keluar dari suatu investasi proyek. Nah, dari hasil IRR didapatkan IRR-nya bernilai 28,98%, di mana itu lebih besar daripada MAR yang besarnya 14,86%, yang artinya bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan. Next. Selanjutnya dibahas payback period. Payback period itu adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan, atau pekerjaan singkatnya itu adalah periode pengembalian modal. Jadi payback period ini juga bisa menjadi indikator. Indikator untuk apa? Nah, jadi jika periode pengembalian itu lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka proyek itu layak itu diterima, atau bisa kita bilang investasi itu bisa kita lakukan. Lalu jika periode pengembalian lebih lama atau melebihi waktu yang telah ditentukan, maka proyek itu tidak layak untuk dilakukan atau diberikan investasi. Lalu jika alternatif proyek investasi lebih dari satu, maka periode pengembalian yang lebih cepat itulah yang kita pilih. Nah, jadi dari payback period untuk proyek Pemalang Batang ini, kita bisa melihat bahwa kita itu bisa memperoleh pengembalian modal itu di tahun ke-9. Di situ kita bisa lihat kita memperoleh untung kumulatif 4 triliun. Nah, jadi disitulah terjadi perubahan dari pengembalian modal kita menjadi positif. Lalu dari evaluasinya itu, pada metode ini diperkirakan akan diperoleh keuntungan atau total arus kas masuk sama dengan total arus keluar akumulatif berturut-turut dari tahun sebelumnya adalah di tahun ke-9. Dari umur layan proyek 30 tahun dengan perolehan keuntungan di tahun tersebut ya sekitar 4,6 triliun tadi. Sehingga berdasarkan metode payback period ini, proyek ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari analisis kelayakan ekonomi Jalan Tol Pemalang Batang. Pertama, tarif tol pergolongan kendaraan yang sesuai pada proyek Jalan Tol Pemalang Batang ini agar investasi layak dapat dilihat pada tabel di samping untuk tahun 2010 dan setelah dirubah ke tahun 2020 untuk tiap golongan. Kemudian yang kedua, tarif yang telah ditetapkan proyek pada tahun 2010, jika kita bandingkan dengan tarif tol yang berlaku saat ini, yaitu pada tahun 2020, sama-sama membuat investasi proyek layak untuk dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan finansial proyek. Kemudian yang ketiga, berdasarkan analisis kelayakan finansial yang tadi sudah kita bahas, baik itu dengan metode analisis present worth, metode BC ratio, analisis sensitivitas, dan payback period, menunjukkan bahwa proyek layak dilaksanakan sesuai dengan parameter tiap metode seperti yang sudah dijelaskan tadi. Next. Selanjutnya sarannya, yang pertama yaitu tarif jalan tol untuk tiap golongan kendaraan dapat disesuaikan dengan lintas harian rata-rata kendaraan di jalan tol setiap tahunnya, agar pemasukan tidak kurang dari pengeluaran untuk OM, sehingga proyek akan tetap layak ke depannya. Yang kedua, mengoptimalkan biaya operation and maintenance secara efektif agar tidak membengkak pada tahun tertentu dan memiliki besar yang relatif sama tiap tahunnya selama umur layan jalan, sehingga dapat menekan lonjakan biaya pengeluaran untuk operasional dan perawatan jalan tol. Yang ketiga, pemilih investasi harus melakukan perhitungan yang teliti dan memperhatikan batasan parameter finansial yang ada agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kekurangan yang telah diperbuat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.